Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini penghormatan yang keempat kali saya di forum ini. Yang pertama tentang Peksos kolaboratif, kedua Peksos multikultur, dan Peksos manajemen kasus. Yang keempat ini Peksos berbasis digital, Bapak Ibu. Sudah nampak PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terlihat jelas. Ya, terima kasih. Jadi di satu sisi COVID itu memang membawa bencana, tapi di sisi lain dalam praktek pekerjaan sosial, penyuluh sosial, dan juga terutama di kalangan medis, itu sudah menggunakan teknologi digital untuk asesmen dan penanganan treatment kepada pasien. Selain itu juga saya terinspirasi kepada mahasiswa saya, seorang pendamping PKH di Jakarta. Mereka mengembangkan teknologi digital ini untuk penyuluhan P2K2 ya. Karena waktu itu di Jakarta cukup tinggi, sehingga tidak mungkin melakukan pertemuan kelompok. Dibuatlah aplikasi untuk teknologi digital ini. Kemudian kebetulan saya juga sebagai pengajar di sekolah perempuan menggapai cita-cita di Jawa Barat, kita juga kembangkan teknologi ini untuk pelatihan jarak jauh dengan teknologi digital. Dan saya juga melihat beberapa pemerintah daerah sudah mengembangkan teknologi digital ini. Ini suatu harusan ya bagi kita Peksos dan penyuluh sosial untuk menguasai teknologi digital dalam praktek. Mengapa? Karena saat ini kita berada di era 4.0 menuju 5.0. Nah, ini adalah gelombang yang cukup besar di era digital saat ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya HP update baru, kita sudah menggunakan 3G, 4G, sampai 5G ya. Kenapa perubahan sosial ini menantang bagi kita Peksos dan Pensos. Terutama kita harus ikut dalam kepemimpinan perubahan sosial ini. Karena masyarakat itu akan mengalami perubahan ya, baik secara evolusi maupun revolusi. Perubahan ini juga terjadi pada kelembagaan kita, terutama pelayanan sosial yang begitu cepat hingga kita perlu menyesuaikan diri. Ini perubahan besar yang harus kita hadapi dan harus kita terima. Yang kedua, beberapa jenis teknologi digital yang sudah digunakan, antara lain satu tentang database untuk mengelola data, terutama saat ini sudah kita kenal ada big data. Contohnya adalah Peduli Lindungi yang sekarang jadi satu sehat. Kemudian teknologi jaringan
yang kita kenal di kantor-kantor kita masing-masing, ada internet, ada LAN. Kemudian ada teknologi web, Android, dan terbaru ada metaverse yang juga harus kita pelajari bersama. Juga ada beberapa teknologi conference, bisa melalui telepon, email, chat, tag, WA, dan sebagainya. Nah, itu beberapa teknologi digital yang sudah kita kenal dan kita setiap hari akan hadapan dengan teknologi-teknologi baru ini. Jangan sampai kita, terutama yang sudah seusia saya, ketinggalan teknologi ya, praktek. Yang ketiga, ada dampak langsung dan tidak langsung. Dampak tidak langsungnya dalam praktek pekerjaan sosial dan penyuluh sosial. Dengan adanya teknologi digital ini akan memudahkan kita mencari informasi, database, mengelola, menyimpan, mengulang, menampilkan kembali sehingga kita dapat terhubung baik kepada kolega maupun klien jarak jauh. Kami sudah melakukan dengan hotline Tiara selama pandemi sampai sekarang dengan mahasiswa. Kliennya itu ada di seluruh Indonesia dan 24 jam kita bisa menemui. Tidak terbatas waktu dan ruang juga jarak. Dampak langsungnya tadi klien apabila mengalami masalah di kasus seperti kecelakaan, jatuh dari rumah, maka kita pekerja sosial dapat memberikan dukungan sosial jarak jauh. Juga waktu COVID itu saya merasakan sekali di rumah sakit ya, kami mendapat dukungan sosial baik oleh psikolog, dokter, dan pekerja sosial rumah sakit. Juga saya melakukan penelitian di Jakarta, sangat intensif sekali. Di Jakarta itu ada satuan pelaksana pekerja sosial di setiap kecamatan, itu memberikan dukungan sosial kepada pasien-pasien COVID yang ada di rumahnya masing-masing. Walaupun mereka tidak bertemu muka, tapi dukungan sosial jarak jauh itu bisa meringankan beban para pasien COVID. Di satu sisi, teknologi digital ini adalah ancaman, tapi di sisi lain juga peluang. Ya, seperti yang disampaikan oleh Renal Kasali, bahwa kita tidak hanya sebagai konsumen ya dari teknologi digital, kita lihat WA, kita lihat Facebook, kita lihat Instagram, kita lihat TikTok ya, tapi juga kita mampu membuat ya sebagai konten kreator. Nah, ini juga bisa dijadikan aktivitas kita untuk memberikan pelayanan kepada klien dan masyarakat secara luas. Tanpa berkreasi di era digital ini, maka kita akan ketinggalan, akan kehilangan peluang. Apalagi di masa depan, pekerja sosial dan penyuluh tidak hanya datang dari dalam negeri, bahkan akan datang dari luar negeri. Kemudian, teknologi ini sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia, terutama interaksi manusia. Kalau dulu banyak kita melakukan tatap muka, sekarang dengan teknologi digital ini, kita menggunakan alat, salah satunya adalah HP. Nah, banyak masalah di sana yang kita temui dan ini menjadi bagian dari fokus praktek pekerjaan sosial dan penyuluh sosial. Tantangan bagi kita semua ini
tidak hanya terkait dengan intervensi, juga transformasi yang harus dilakukan, merubah praktek lama kepada praktek baru. Terutama dalam pelayanan sosial, karena teknologi informasi ini akan membawa kita kepada konsekuensi. Kalau tidak, menurut Bersin, ini kita akan kehilangan peluang. Apalagi sekarang Bapak Ibu, terutama di sentra-sentra yang pelayanan sosialnya cukup jauh. Satu sentra bisa 10 kabupaten kota yang jaraknya sangat jauh. Itu merupakan transformasi pelayanan sosial di Indonesia. Nah, informasi ini ada yang bersifat terbuka sesuai dengan Undang-Undang ITE, juga informasi jarak jauh yang kita dapat gunakan sebagai akses di pelayanan publik di semua kantor, tidak hanya di Kementerian Sosial, juga terutama di pemerintah daerah. Bapak Ibu yang bekerja sebagai penyuluh sosial, pekerja sosial di kabupaten kota, mengembangkan beberapa aplikasi pelayanan publik jarak jauh dengan akses terbuka. Tetapi teknologi digital ini ada manfaatnya juga resikonya. Karena mengelola, menyimpan, dan menggunakan informasi seringkali banyak kebocoran data, juga pencurian data. Kemudian informasi yang kita gunakan seringkali juga ada pelanggaran hukum terkait dengan Undang-Undang ITE. Akses informasi ini bisa memudahkan kita, dan kadang-kadang kita juga salah ya mengirim. Bapak Ibu seringkali ya salah mengirim WA dari grup satu ke grup lain, juga email, juga data-data lainnya. Nah, menurut Remer, ini adalah suatu perubahan besar yang radikal, saya sebut radikal, karena kita selama ini praktek pekerjaan sosial dan praktek penyuluh sosial sangat tradisional berubah menjadi praktek baru. Perlunya pekerja sosial dan penyuluh menggunakan teknologi ini. Apabila kita tidak mengikuti, maka kita akan ketinggalan. Kemudian perlunya inovasi-inovasi baru, kreatif baru untuk membuat aplikasi-aplikasi sebagai tadi saya jelaskan ada seorang pendamping PKH yang merubah sistem penyuluhan sosial P2K2 yang secara kelompok menjadi berbasis digital. Pelatihan-pelatihan seperti sekolah perempuan di Jawa Barat. Di era digital ini, terutama ada etika ya, pekerja sosial maupun penyuluh harus melindungi kerahasiaan data klien. Berbeda kalau kita tatap muka, karena sistem informasi yang digunakan ini sangat terbuka, sehingga perlu keamanan database dari klien maupun masyarakat yang akan kita layani. Yang kedua juga apabila di satu daerah yang tidak tersedia ya layanan-layanan langsung, seperti contoh kemarin ada bencana di Cianjur, kita akan menggunakan teknologi digital ini, kami mencari korban-korban
terutama anak yatim piatu yang ditinggal keluarganya. Kita menggunakan mapping digital sehingga pihak dinas kesehatan maupun dinas sosial kabupaten bisa melihat lokasi persis di mana para korban itu berada dan memudahkan evakuasi juga bantuan-bantuan yang dibutuhkan. Kemudian Exos dalam hal ini dapat menggunakan beberapa teknologi digital yang sederhana seperti WhatsApp, tadi ada Google Mapping, ada Instagram, dan lain-lain. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam komunikasi di era digital ini yang sudah sebagian besar kita kuasai. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, kita perlu mendorong kantor-kantor kita, layanan-layanan kita mengadvokasi untuk menambah ya kapasitas sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan klien baik individu, kelompok maupun masyarakat di berbagai tempat. Yang kedua, mendorong kantor kita untuk mengambil langkah-langkah melakukan pelatihan-pelatihan baik pekerja sosial, penyuluh maupun staf-staf dalam era digital ini. Pekerja sosial juga harus menjaga profesional dan etika dalam bekerja dengan teknologi informasi ini. Kemudian beberapa praktek yang sudah kami lakukan bersama mahasiswa, antara lain kita membuat asesmen berbasis digital dengan aplikasi sehingga mahasiswa dan dosen bisa saling terhubung. Jadi supervisi tidak hanya dilakukan secara tatap muka, juga bisa melalui aplikasi. Kemudian beberapa catatan dan pemenuhan kebutuhan klien maupun organisasi bisa dilakukan dengan teknologi ini. Hubungan antara layanan-layanan dan pengambilan keputusan, bahkan intervensi jarak jauh, tidak hanya asesmen, kita juga sedang mengembangkan intervensi jarak jauh. Bahkan kita bisa mengembangkan beberapa terapi-terapi jarak jauh yang disebut sebagai remote working di dalam praktek pekerjaan sosial dan penyuluhan sosial. Itu beberapa teknik yang sudah kita kembangkan di kampus Poltek Exos Bandung. Nah, yang sangat penting dalam penggunaan informasi ini adalah kredibilitas dari informasi. Informasi itu harus akurat, handal, sehingga data yang kita peroleh itu adalah data yang benar, tidak data yang palsu. Karena sekarang banyak sekali ya kita berita hoax, data-data palsu bertebaran di mana-mana. Kemudian pekerja sosial dapat menggunakan formulir online. Salah satu yang paling mudah adalah Google Form. Juga bisa menggunakan situs web, bisa menggunakan Android, bisa menggunakan yang berbasis metaverse. Beberapa teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data, sehingga data yang kita peroleh itu adalah data yang real dan benar. Kemudian pekerja sosial dan penyuluh juga bersama-sama ya. Jadi selama ini masing-masing bekerja sendiri-sendiri, dengan di era digital dan kolaborasi ini perlu adanya kerjasama. Seperti saya lihat di rumah sakit itu dokter dengan bagian laboratorium
juga di bagian registrasi, juga di bagian obat, itu saling terhubung. Jadi sekarang kalau kita periksa di lab, itu bisa dibaca di dokter. Kalau kita dokter menulis resep, itu langsung dibaca oleh bagian apotek. Nah, itu dalam bekerja kita, pekerja sosial maupun penyuluh, dan juga psikolog maupun dokter yang ada di sentra-sentra maupun di dinas sosial, dinas-dinas lainnya, itu kita harus menciptakan suatu aplikasi yang terhubung satu dengan yang lainnya, sehingga kita tidak dua kali kerja. Contohnya klien sudah di-asesmen oleh pekerja sosial, besok klien di-asesmen lagi oleh penyuluh sosial, besoknya lagi di-asesmen lagi oleh psikolog, besoknya lagi di-asesmen lagi oleh perawat dan dokter. Itu pada saat informasi sudah tidak ada lagi, karena semua informasi klien itu bisa kita baca ya dalam aplikasi dengan mudah. Nah, suatu saat saya akan memaparkan tentang asesmen komprehensif yang dilakukan oleh beberapa profesi. Ya, tidak selama ini masing-masing membuat asesmen sendiri-sendiri, membuat intervensi sendiri-sendiri, membuat bantuan sosial sendiri-sendiri, sehingga seringkali tumpang tindih dan klien bingung. Nah, salah satu penting dalam era digital ini adalah evidence based practice. Jadi data-data klien, informasi klien tadi harus berbasis data yang pasti. Nah, selama ini baru disiplin keperawatan kita lihat mencatat semua arsip-arsip data-data pasien yang disebarkan ke lab, ke bagian laboratorium, ke dokter, dan sebagainya. Yang saya alami dalam kemarin COVID. Kemudian ini juga dikembangkan di profesi kesehatan lainnya, kedokteran, pendidikan, manajemen, hukum, dan tidak ketinggalan pekerja sosial. Karena teknologi ini sangat efektif membantu praktek-praktek kita. Sehingga kalau kita lihat ya basis data utama ini bisa terhubung langsung ya. Seperti di dalam peta ini, data-data klien itu bisa terhubung dengan perawat, dengan pekerja sosial, dengan kesehatan masyarakat, dengan psikoterapi, dan laboratorium, bahkan klinik lainnya. Ini adalah kolaborasi dalam kita menggunakan EBP, Evidence Based Practice, yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan, tetapi mungkin kurang efektif. Sehingga setelah pertemuan hari ini, kita sama-sama mencoba mengembangkan basis data yang bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Tetapi ada beberapa persyaratan di teknologi digital ini adalah pemilihan personil. Orang-orang yang diberi tugas, pekerja sosial maupun penyuluh, ini harus orang-orang yang punya capable dan betul-betul menghormati privasi klien. Karena kadang-kadang kita salah, sering mengupload ya, kondisi klien, kita berkunjung ke daerah, foto-foto bersama klien, kita tampilkan di media sosial. Nah, itu adalah kesalahan besar. Kita akan melakukan
pertolongan kepada klien, bukan untuk selfie dengan klien. Kemudian informasi ini harus disimpan secara baik, jangan sampai informasi ini terhubung kepada orang-orang yang tidak memenuhi aturan yang diharapkan oleh kantor kita. Sehingga akses itu perlu dibatasi benar-benar. Jadi personil tertentu di kantor kita yang boleh membuka akses itu. Untuk itu, para personil perlu diberi kode-kode ya, atau password. Nah, seringkali kita lupa nih password email kita berapa, password untuk BKN berapa, untuk ini selalu banyak password ya. Tetapi ini penting, Bapak Ibu, untuk kita di dunia digital ini, password dan akses itu perlu dibatasi. Informasi yang diberikan klien ini sangat penting dikelola karena perlunya kerahasiaan salah satu kode etik dalam pekerjaan sosial juga penyuluh sosial, karena ini dilindungi oleh undang-undang dan kebijakan-kebijakan di Kementerian Sosial maupun dinas-dinas pemerintah daerah, juga undang-undang ITE. Sekarang sedang dibuat undang-undang dengan identitas pribadi. Beberapa pelanggaran yang dilakukan apabila Peksos tidak menyimpan dan penyuluh sosial tidak menyimpan data-data klien, ini akan berdampak kepada klien itu sendiri maupun lembaga tempat kita bekerja. Pelanggaran-pelanggaran ini sudah disusun dalam kode etik baik pekerja sosial maupun penyuluh sosial, bahwa data yang dikumpulkan dan dikelola ini disimpan dengan cara aman, ya, rahasianya itu dilindungi, tidak dilanggar. Apabila terjadi pelanggaran, maka ada sanksi-sanksi yang harus diberikan pada personil-personil yang sudah diberi mandat dan diberi akses untuk membuka data-data klien maupun masyarakat. Berikutnya terkait dengan informasi, kita harus juga mendapat persetujuan klien ya, informed consent. Informed consent sekarang juga bisa dibuat melalui teknologi digital. Persetujuan dari klien ini, kalau sebelumnya klien harus tanda tangan, sekarang bisa dibuat. Kemarin contohnya saya datang ke Bank BNI ya, itu KTP-nya, sidik jarinya, dan kemudian fotonya harus persetujuan klien. Jadi customer service itu mengambil informasi yang dibutuhkan dari nasabah itu terlebih dahulu ya, mendapat persetujuan dari klien atau nasabah tersebut. Kemudian informasi ini bisa disimpan dan dipertahankan. Masing-masing kantor sekarang sudah punya server yang cukup besar dan terhubung di seluruh Indonesia, seperti Kementerian Sosial punya server yang bisa terhubung ke seluruh kantor-kantor Kementerian Sosial. Begitu juga pemerintah daerah. Berikutnya, bahwa kita bekerja dalam era digital ini perlu kolaborasi, sehingga kita bisa berbagi informasi baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi melalui perangkat-perangkat aplikasi-aplikasi digital ini.
Bagi informasi ini penting untuk memudahkan kita menangani klien, baik individu, keluarga, kelompok, organisasi, maupun masyarakat. Baik itu penyuluh sosial maupun pekerja sosial yang bekerja di dalam panti, di luar panti, maupun bekerja jarak jauh. Yang juga sering kita lakukan adalah mesin pencari informasi. Yang paling mudah kita selalu menggunakan Google ya. Nah, beberapa asesmen bisa kita lihat, tracing klien, baik keluarganya, sekolahnya maupun data-data pribadi bisa kita cari. Bapak Ibu kalau tidak percaya tulis nama sendiri di Google, nanti akan keluar semua informasi tentang Bapak Ibu. Kemudian mesin pencari ini juga harus diberitahu kepada kliennya, jangan sampai kita mencari di mesin informasi ini secara diam-diam tanpa sepengetahuan klien. Semuanya data-data baik yang diperoleh secara langsung maupun melalui mesin pencari informasi harus diberitahukan ke klien dan masyarakat sehingga informasi yang kita peroleh benar-benar informasi yang dibutuhkan. Berikutnya, tidak hanya informasi dari klien, juga informasi dari kolega ya. Apabila kita kekurangan informasi dari pekerja sosial maupun penyuluh maupun psikolog, dokter, perawat, sentra-sentra maupun di dinas sosial, dinas-dinas lainnya, kita saling tukar informasi. Tetapi tadi ada pemilihan ya. Orang-orang yang perlu diberi akses. Karena kalau tidak, kita akan melanggar kode etik. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, bahwa seringkali kita meninggalkan data-data informasi itu baik di laptop, baik di HP, maupun perangkat-perangkat penyimpanan lainnya. Karena perangkat keras ini setiap hari, bahkan setiap jam itu update terus. Kadang-kadang kita lupa ya, HP-HP yang sudah tidak terpakai, laptop-laptop yang tidak terpakai, itu menyimpan data-data juga SDIS maupun hardware lainnya itu yang sudah usang, hati-hati karena di sana banyak data-data rahasia yang kita lupa, kemudian dibuang dan dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Itu beberapa awalan untuk diskusi kita bagaimana di era digital ini pekerja sosial dan penyuluh sosial perlu mempelajari teknologi-teknologi baru. Nah, ke depan dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang asesmen kolaboratif berbasis digital, terapi dan intervensi berbasis digital. Sehingga banyak sekali yang akan memudahkan tugas-tugas kita baik di Kementerian Sosial maupun di dinas-dinas, di pemerintah daerah, juga bagi mahasiswa-mahasiswa milenial atau generasi Z yang sangat menguasai informasi. Juga kita yang sudah lanjut ini juga harus belajar. Jangan sampai kita ketinggalan zaman atau gaptek dalam menguasai informasi. Itu dulu yang dapat saya sampaikan, kemudian kita bisa saling diskusi. Mungkin Bapak Ibu mempunyai pengalaman yang seperti
seperti saya ceritakan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang. Mohon izin Pak, tadi saya terlambat, kebetulan sedang melakukan respon kasus dan Balai Diklat sekarang juga menangani ya kasus-kasus yang masuk ke comment center gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf Pak. Bapak dan Ibu semuanya, tadi kita sudah mendengarkan panjang lebar dan sangat komplit ya penjelasan dari Pak Bambang. Nah, saya yakin banyak pertanyaan yang muncul gitu ya. Yang sudah raise hand, silakan Pak Kuswara. Monggo Pak. Bu Herma ini bisa dengaran suara saya, Bu? Kedengeran. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Bambang yang kami hormati dari dosen STKS Bandung ya. Juga ini teman-teman Peksos, Pensos seluruh Indonesia, saya lihat ini hampir 300 peserta Pak Bambang yang hadir dan mungkin mendengarkan pada hari ini. Saya menanggapi apa yang disampaikan Bapak tadi itu memang cukup menarik sekali Pak yang disampaikan. Namun di sisi lain, saya tidak melihat dari sisi keuntungan ya, ataupun kelebihan dari digital teknologi digital ini. Namun kami lebih cenderung kepada mengantisipasi ketika kita menghadapi kelemahan Pak Bambang. Karena ini yang perlu kita sikapi dan perlu kita hadapi bersama. Ternyata digital teknologi ini mempunyai kelemahan yang mungkin kita harus jauh sebelumnya itu bisa mengantisipasi. Karena sistem ini sekilas bahwa teknologi digital itu jauh lebih kompleks Pak dibanding dengan teknologi analog ya Pak ya. Menurut kami ini analog itu kan teknologi digital ini itu menurut kami itu lebih kompleks juga lebih dibanding dengan teknologi analog. Juga bisa digital ini teknologi itu lebih rentan pada kesalahan ataupun serangan. Nah ini hal-hal yang seperti ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Terus juga dampak negatif dari teknologi digital yaitu munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta Pak Bambang. Jadi ini terjadi. Mungkin kalau konsepnya sekarang itu hoax gitu ya Pak Bambang ya. Hoax ini kan juga menjadi satu negatifnya terkait dengan digital teknologi tadi, teknologi digital, sehingga kekurangan ini juga bisa terjadi munculnya tadi disampaikan oleh Bapak itu merubah data Pak. Ini yang paling parah karena juga data ini atau informasi ini, teknologi ini dibuat oleh orang ya Pak ya, sehingga berpotensi apa yang sudah dimasukkan data kami misalkan ya satu saat bisa dirubah dan bisa terjadinya pencurian data dan disalahgunakan lah. Inilah yang menurut kami yang perlu diantisipasi jauh sebelumnya. Karena kalau kelebihan itu kan itu menjadi manfaat ya buat kita sehingga bisa dijadikan referensi untuk kerja ke depan. Namun di sisi lain kita juga harus jauh mengantisipasi kelemahannya Pak. Karena sering terjadi. Karena digital ini ketika kita membuat salah satu yang paling mudah, yang sederhana, ketika kita WA ke satu orang ternyata dihapus, misalkan dihapus, dan WA itu ternyata salah misalkan Pak, salah informasi. Nah, oleh forensik lah, gitulah digital forensik itu ternyata data itu bisa diambil kembali Pak. Inilah yang mungkin sekali lagi yang perlu kita diantisipasi sebagai pekerja sosial dan penyuluh sosial. Jangan sampai kita sudah terlanjur memberikan informasi, ternyata informasi itu bisa dirubah arahnya, bisa dirubah datanya, sehingga menjadi kesulitan sebagai pekerja sosial maupun penyuluh sosial. Nah, saya hanya pertanyaannya sederhana saja, Pak Bambang, kira-kira apa sih antisipasinya? Tadi mungkin salah satu password ya Pak ya. Password pun juga adalah salah satu antisipasi untuk bisa meminimalisir kelemahan-kelemahan dari teknologi digital ini Pak Bambang. Saya kira kalau keuntungan dari teknologi digital itu menjadi
sepertinya untuk bahan referensi kita ke depan aja. Namun sekali lagi namanya kekurangan ini kita harus jauh sebelumnya untuk bisa mengantisipasi. Saya kira itu saja Bapak Bambang, saya hanya mensikapi dari sisi kelemahannya saja. Kalau keuntungan saya kira ini menjadi modal buat kita ya untuk kita melangkah ke depan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Peksos maupun Pensos. Begitu Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Hermaini. Bun. Ya, terima kasih Pak Kuswara. Pak Bambang, saya tawarkan, apakah Bapak akan jawab dulu atau kemudian kita menunggu pertanyaan berikutnya, mengumpulkan dulu. Menampung dulu, Bu. Menampung dulu, boleh. Saya tawarkan kepada yang udah raise hand, Bapak Ketua Umum IPSPI. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Kak Hermaini. Pak Bambang dan teman-teman di Sekolah Inovasi, tahniah ya, congratulations untuk course yang kesekian kali dengan topik yang sangat menarik. Sangat relevan dan menjadi kenyataan. Saya tidak punya pertanyaan, hanya membuka ranah yang lebih luas di dalam diskursus ke depan. Kalau boleh saya gambarkan, Pak Bambang, menambahkan pembahasan tadi, mungkin ya, Anda bisa lihat nggak sini? Lihat ya? Nggak terlalu ya? Terlihat. Terlihat ya? Kurang lebih gambarnya seperti ini. Kalau saya boleh menggambarkan kerangka pikir saya yang belum terkupas ya. Saya kira ada 3 hal masing-masing. Yang pertama adalah digital sebagai suatu keniscayaan yang menyentuh pekerjaan kita sebagai pekerja sosial yang tidak terhindarkan. Anda mau tidak mau harus pakai alat digital, ya, mau tidak mau harus kenal WA dan seterusnya. Yang keduanya adalah kemampuan kita memanfaatkan alat itu untuk proses-proses pekerjaan sosial. Ya. Dan yang ketiga adalah mengintegrasikan realitas digital sebagai ranahnya pekerjaan sosial. Kemudian yang dalam hal pemanfaatannya, yang pertama adalah digitasi, yaitu sekedar mengkonversi kertas seperti ini menjadi foto digital. Ini ada digitasi. Digitalisasi berarti mengkonversi proses. Seperti Pak Bambang katakan tadi ya, meregister sekarang sudah online, kemudian KTP sudah direkam dan seterusnya. Tapi ada transformasi digital, di mana semuanya berlangsung di ranah digital. Nah, yang saya amati Pak Bambang, pembahasan kita sekarang kebanyakan masih berputar di sekitar terlibat di dalam barang-barang digital, ya, dan berbicara tentang pemanfaatannya sebagai menggunakan barang digital. Jadi semacam inilah menggunakan WA untuk mencatat data klien misalnya, tapi prosesnya tetap konvensional, ya tak? Atau sekarang membuat assessment dengan menggunakan platform digital misalnya. Tapi prosesnya tetap sama. Atau melangkah ke yang lebih tinggi ke sana, bahwa proses pekerjaan sosial itu sekarang sudah digital. Dalam artian bahwa proses kita bekerja tidak lagi harus bertemu tatap muka, bisa dan seterusnya, transaksi secara digital. Nah, yang menarik adalah yang paling atas ini, di mana konteks pekerjaan kita sudah berada dalam konteks digital. Ingat, jumlah pelecehan seksual di ranah digital, jumlah perceraian, dan seterusnya, banyak masalah penipuan, ya, kemarin perdagangan bayi itu berlangsung di ranah digital. Kalau pekerja sosial masih berproses secara konvensional dan hanya menggunakan alat yang sifatnya digital saja, berarti perkembangan masalahnya sudah sampai pada ranah digital, tapi kita teknologi
mastering dari kita masih sekedar terlibat dalam penggunaannya, kan gitu Pak ya. Nah ini ada professional lag yang terjadi. Nah saya pikir isi ceramahnya tadi di kotak yang pertama ini Pak. Maka mungkin di bulan-bulan ke depan kita bisa bicara tentang semakin ke sana kan. Sehingga nanti kita bisa bicara masalah sosial di tahun 2023 ini bukan lagi seperti yang ditulis di kitab kuning di STKS, tetapi merupakan situasi yang digital. Perundungan di Facebook. Ya. Ibu-ibu RT ini mendefinisikan masalah melalui WA group di tingkat RT. Tidak lagi di pertemuan arisan. Dan seterusnya. Saya hanya itu saja, Pak Bambang menambahkan memperluas ranah pemikiran dan mengajak kita juga untuk ikut berevolusi dengan cepat dengan situasi masalah sosial yang sudah menjadi masalah digital. Terima kasih Mas Bambang. Selamat sekali lagi. Monggo. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua. Oke, satu lagi. Silakan, ada yang mau bertanya di sesi pertama ini? Belum ada? Oke, dua dulu ya. Monggo Pak Bambang. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Tadi Pak Kuswara, betul Pak, bahwa sekarang setiap kantor Pak harus ada unit ya. Unit pengamanan digital ya. Seperti di kampus kami ada UPT ya, UPT Laboratorium Komputer. Nah, di sana data-data itu dilindungi, data-data mahasiswa. Jadi kalau kantor itu tidak memiliki ya security digital, maka akan banyak ya data-data bocor. Jadi seringkali kita lihat ya di big data itu perlu ada pengamanan. Baik di kantor pemerintah itu biasanya memang cukup mahal ini untuk mengadakan instalasi ini Pak Kuswara. Nah sehingga nanti kita minta Dinas Sosial Provinsi, semua panti-pantinya yang ada di seluruh kabupaten kota, kurang lebih 33, kemarin saya berkunjung juga ke Pemalang, itu perlu ada unit baik di tingkat Semarang, di provinsi maupun di tingkat panti-pantinya. Jaringannya. Jadi itu antisipasi kita, dan sekarang ada jabatan fungsional Pak untuk pengamanan itu Pak Suara ya. Jadi kita tidak bekerja sendiri, perlu di era digital ini memerlukan ahli-ahli di bidang pengamanan data itu. Kemudian terkait dengan tadi masukan dari Pak Ketua Umum, Pak Budiono, sangat menarik sekali. Memang ini baru sesi awal, Pak Ketua Umum, kita memantik ya diskusi untuk lebih lanjut. Sebenarnya saya juga akan memaparkan ya tadi masalah-masalah sosial yang terkait dengan di dunia maya ini. Ya, dan kami di Poltek Esos sekarang mahasiswa sudah belajar semua itu. Bahkan kita sudah melakukan pendekatan ke sekolah-sekolah untuk cyberbullying, kemudian untuk kekerasan seksual, juga tentang intoleransi. Kebetulan sekolah kami di kampus kami sekarang dikelilingi oleh anak-anak SMP, SMA, ya, sehingga kita kolaboratif dengan sekolah-sekolah ini untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kalangan anak dan remaja, sehingga kita buat hotline service untuk menangani masalah-masalah mereka. Itu komen saya tadi menanggapi usulan Pak Ketua Umum
Pak Pujono. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Herma ini. Ya, terima kasih Pak Bambang. Oke, saya akan buka sesi kedua. Saya undang Bapak dan Ibu untuk memberikan bertanya, berkomentar, menambahkan, boleh apa aja, berbagi pengalaman. Silakan. Halo. Masih ada kan? Ini salah satu apa ya, tantangan kita ketika Zoom ini ya Pak ya. Praktik digitalisasi ini adalah ini orangnya ini dengerin atau enggak gitu ya, masih bersama kita atau enggak gitu ya Pak Bambang ya. Ya, betul. Apalagi kalau kameranya enggak dinyalain ya. Nah ini Ya. jangan-jangan meninabobokan sebahagian gitu ya. Jadi ikut webinar harus aktif. Mbak Ruwita, pekerja sosial Provinsi Jawa Barat. Ya, Bu Ruwita, apa enggak Bu? Bu Lutri, silahkan. Ya, terima kasih. Mbak Lutri. Ya, terima kasih Pak Bambang. Menarik Pak Bambang, ini juga pesertanya luar biasa ya. Sampai 300 tadi saya lihat. Dan ini menjadi sarana informasi dan sarana berbagi keilmuan yang terkait peran pekerja sosial saya pikir. Nah, bicara tentang digital ini, saya juga punya konsentrasi yang khusus Pak untuk digital ini, dan kita udah saling berbagi ya Pak Bambang di beberapa kesempatan. Nah, saya pikir begini Pak Bambang, bahwa sudah saatnya sih seorang pekerja sosial itu menjadi digital native ya, dan bagaimana mungkin melalui sekolah sekolah inovasi ini Pak ya, kita bisa menjaring gitu siapa-siapa saja sih teman-teman yang mungkin tertarik untuk membangun ya, mendevelop sebuah sistem informasi ya untuk pekerja sosial yang kemudian di dalamnya itu kita mengembangkan ya praktik-praktik pekerja sosial yang terintegrasi di dalam sebuah sistem informasi tersebut gitu Pak Bambang. Nah, ini kan memperkuat juga ya apa yang disampaikan Pak Kuswara tadi untuk menghindari atau meminimalisir gitu ya kelemahan-kelemahan dalam menggunakan teknologi gitu, karena memang kalau sampai saat ini memang itu ya teknologi ini di beberapa tempat itu membuat orang menjadi ke-distract gitu fungsi sosialnya ya. Contoh misalnya melalui digitalisasi ini juga ternyata angka perkawinan anak gitu ya menjadi bertambah tinggi gitu ya, menjadi bertambah besar gitu ternyata gitu ya. Karena anak-anak tanpa adanya penguatan pengetahuan bagaimana menerima informasi dengan baik, menyaring informasi dengan baik, dia bisa terhubung dengan beberapa orang gitu pada situasi-situasi terutama pada pasca pandemi gitu. Dia menemukan tempat-tempat yang nyaman ya, tempat-tempat di luar keluarga gitu, sehingga terjadilah perkawinan anak itu gitu tanpa ada yang membatasi. Nah, ini kan sebenarnya peran pekerja sosial ini sangat dibutuhkan aspek-aspek ini gitu. Nah, begitu kita memiliki informasi khusus untuk ini mungkin menjadi lebih menarik gitu Pak Bambang. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Bu Lutri. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, sementara menunggu yang lain bertanya. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Mbak Lutri. Memang sangat menarik beberapa masalah yang terkait dengan digital ini, terutama untuk anak-anak remaja ya. Salah satu penelitian saya di Tasikmalaya yang pernah saya ceritakan ke Mbak Lutri ya, selama COVID
itu anak-anak tidak sekolah dan menggunakan pembelajaran jarak jauh lewat aplikasi link Zoom, juga aplikasi WA, sehingga banyak anak-anak menyalahgunakan teknologi ini, dan terutama di media sosial. Nah, itu salah satu faktor penyebab terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki karena adanya media sosial. Pertemuan-pertemuan lewat media sosial yang ditindaklanjuti dengan pertemuan secara langsung atau sering anak-anak itu kopi darat, sehingga kasus-kasus perkawinan anak ini meningkat ya. Dan kemarin yang terakhir itu di Banyuwangi. Nah, ini beberapa penelitian, hasilnya memang betul ada pengaruh yang cukup besar terhadap media sosial terkait dengan masalah perkawinan anak. Itu ada Pak Agus dari Dinas Informasi Cimahi, silakan Pak Agus. Ya, silakan Pak Agus. Pekerja sosial yang bekerja di era digital, di bidang digital, silakan Pak Agus. Terima kasih. Sebetulnya saya sudah di Dinas Sosial lagi, Pak. Iya, Bapak dan Ibu, izin saya ikut berpendapat terkait dengan webinar ini. Jadi dari judul yang disampaikan oleh narasumber itu terkait dengan lebih banyak ke arah pemanfaatan teknologi digital ya. Nah, seperti apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh para pekerja sosial sehingga bisa menggunakan tools ini dalam pekerjaannya. Namun di sisi lain juga dampak yang dapat kita lihat dari adanya teknologi digital ini beragam dari aspek yang akhirnya jadi negatif maupun positif. Sehingga menurut saya ini kita harus perkuat literasi digital terlebih dahulu. Dan ada kalau ketika saya di Kominfo itu ada media atau ada hal yang terkait dengan pembahasan literasi digital. Ini barangkali tidak hal yang tertutup, tetapi mereka juga menerima kontribusi, menerima masukan, menerima berbagai hal terkait dengan kesulitan-kesulitan, hambatan, dampak yang muncul dari efek dari digital ini. Sehingga kita tidak bisa sendiri, kita juga bisa menggandeng atau berkoordinasi dengan Kominfo, dan di sana juga ada kelompok-kelompok yang dapat mengurangi atau dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat ketika ada informasi-informasi tertentu yang perlu disaring, perlu diketahui apakah ini hoax atau tidak. Nah, itu juga ada teknik-tekniknya. Ketika ada satu gambar, ketika ada satu video yang kita tidak tahu apakah benar atau tidak, kebanyakan dari kita adalah nge-share gitu ya. Tapi kalau kita bijak dalam menerima informasi, kita bisa misalnya salah satu contohnya dengan di Google image misalnya, apakah gambar yang ini sumbernya dari mana gitu, itu bisa kita lihat. Dan kita juga harus cukup sama pemahaman ya. Pemahaman dimaksud ini adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, implisit maupun eksplisit. Kemudian kita juga harus saling melengkapi, ya. Kita harus saling melengkapi, jangan sampai kita sendiri. Karena apa yang kita dapatkan barangkali sudah didapatkan juga oleh orang lain. Kemudian adanya kemampuan kita dalam mengakses, apakah media kita atau misalnya laptop atau
HP kita atau alat yang digunakan oleh kita itu dipakai sebagai keranjang untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya misalnya. Ataukah kita punya cukup kemampuan untuk memfilter. Karena dalam teknologi juga itu bisa memfilter bagaimana informasi yang masuk ke kita itu, apakah itu sifatnya membahayakan kita atau tidak. Nah, itu juga ada teknik yang dilakukan. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita menggunakan digital ini yang digunakan oleh Pexos dalam berpraktik, baik itu dalam mengumpulkan data dan sebagainya, kita tentunya tidak sendiri dan kita harus berkolaborasi. Kemudian kita juga harus mencoba untuk istilahnya sebelum kita lakukan berbuat sesuatu itu kenali dulu ya, literasi dulu. Nanti kalau sudah paham baru kita lakukan. Itu saja barangkali sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agustus Fajar. Silakan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Kang Agus. Silakan. Berpengalaman bekerja di bidang informasi. Jadi tadi ada 3 yang perlu kita. Yang pertama tadi masalah-masalah yang terkait dengan media sosial. Yang kedua terkait dengan literasi digital. Bagaimana kita belajar menggunakan teknologi digital supaya kita tidak terjerumus. Yang ketiga terkait dengan kemampuan kita ya, para pekerja sosial dan penyuluh sosial. Perlu di-upgrade. Ini yang perlu di-upgrade terus-menerus. Nanti Pak Agus ke depan ini harus berbicara nih, karena sudah bekerja di teknologi digital cukup lama, sekarang kembali lagi ke dinas sosial, pasti ada sesuatu pembaruan nih, Agus ya. Kang Agus, Ya Pak. Ayo pembaruan tos di dinas info. Ya, betul Pak, pembaruan ini barangkali bagaimana kita lebih cepat dalam memproses sesuatu, kemudian lebih akurat dalam menemukan data, dan dapat bisa dianalisis secara cepat juga gitu, dan aman gitu ya. Yang terutama keamanan ya, Kang Agus. Yang terakhir itu Mbak Herma. Ya, silakan baik, dilanjutkan diskusi kita. Ya, baik Bapak dan Ibu, sekali lagi saya tawarkan bagi Bapak dan Ibu yang akan bertanya ataupun memberikan tanggapan, saran dan sebagainya. Dari daerah-daerah atau dari sentra-sentra silakan. Ya, silakan. Yang kaya akan pengalaman ya Pak Bambang ya, silakan. Sementara menunggu ya. Kebetulan saya sekarang sedang penelitian ya Pak Bambang ya. Sekarang kan ketika kita lihat data SSGI 2022. Ibu mungkin bisa menyampaikan pengalaman sedikit. Silakan. Ibu siapa? Ibu Leli dari Kalimantan Tengah, Bu. Oke, silakan Bu Leli. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita berbagi pengalaman. Benar yang disampaikan oleh Pak Bambang maupun Pak Agus Fajar dan Bapak Ibu yang sebelumnya sudah menyampaikan masukan. Untuk kami yang di Kalimantan Tengah, sejak terjadi COVID, kami sudah mengupayakan memakai untuk bekerja menggunakan fasilitas digital, yaitu khususnya dalam rangka penjangkauan maupun dalam rangka pendampingan kepada klien, khususnya untuk kami dalam merespon kasus untuk ABH yang di kabupaten yang mungkin sulit untuk kami jangkau dan dalam waktu yang mungkin relatif lama. Jadi kami untuk menjangkau maupun pendampingan dari sejak tahun 2020 kami sudah memanfaatkan digital. Jadi begitu juga di dalam rangka untuk kegiatan pengiriman laporan sosial ke pihak kepolisian pada waktu pandemi COVID,
Bahkan sampai sekarang yang pendampingannya di kabupaten, kami menggunakan fasilitas digital. Dan mungkin masukan kami barangkali perlu ada sambut dayung juga dari pihak penyelenggara, bahwa kita memang sekarang dituntut untuk mampu menguasai digital untuk mendukung pelayanan kita, tapi kita juga perlu dukungan dari mungkin penyelenggara atau pelaksana kebijakan. Kita juga perlu dilatih untuk bagaimana menggunakan digital supaya aman dan kita tidak lalai akan hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan. Nah, untuk Kalimantan Tengah memang sudah berusaha dalam pendampingan menggunakan digital. Bahkan waktu pelaksanaan sidang pun, apabila pelaksanaan sidang di kabupaten yang sangat jauh, kami juga menggunakan secara virtual. Jadi untuk mendukung pelayanan kegiatan ini. Kemudian ya, dalam rangka untuk memperoleh informasi juga kepada klien yang mungkin sulit dijangkau, contohnya kami ingin mendapatkan data-data mengenai data klien, kadang-kadang juga kita menggunakan fasilitas digital, jadi mereka mengirimkan sesuatu mungkin melalui WA atau Instagram dan sebagainya. Jadi harapan kami mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini akan dilanjutkan. Ini masukan juga mungkin untuk pelaksana ke depan harus diperkuat lagi, ada pelatihan bagaimana cara mengelola dan mengoperasikan digital yang lebih efektif dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Barangkali itu, Bu. Terima kasih Pak Bambang, materinya cukup luar biasa. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu Leli. Ya. Silakan Pak Bambang. Kita harus studi banding nih ke Palangkaraya, Bu Leli. Yang ya, sudah. Pak, kami tunggu Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, siap Bu untuk kerjasama nanti dengan Poltekkes Bandung, karena kami juga sedang mengembangkan itu Bu, dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung dan juga Provinsi Jawa Barat. Jadi nanti kita bisa saling bertukar keterampilan ya Bu. Jadi sebenarnya Bu Leli tidak perlu pelatih lagi, justru nanti jadi pelatih kita ini Bu. Jadi memang tadi di era pandemi COVID ini muncul ya Leli, kreatif kita untuk mengatasi hambatan-hambatan, ya, tidak adanya pertemuan-pertemuan sehingga kita memerlukan asesmen, memerlukan hubungan antar lembaga, ya, dengan kepolisian, dengan kesehatan dan sebagainya melalui aplikasi digital ini Bu Leli. Betul Bu Leli, dan betul, Pak, kita benar, sudah Pak. mencoba ini Bu sebagai bagian dari kolaborasi antar instansi. Terima kasih Bu Leli, pengalamannya cukup bagus. Nanti bisa sharing juga di webinar ini berikutnya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Silakan Bapak dan Ibu yang lain. Saya kira ini sangat kaya akan pengalaman ya teman-teman. Ini ada Satuan Pelaksana Sosial nih dari DKI nih, pengalamannya gimana nih, Mbak Patmi atau siapa nih, selama COVID, menangani COVID di DKI. Ya, silakan. Bisa kalau dibantu. Aktif sama Bro minta tolong dibuatkan nomor BST ini. Ya. Halo Mbak Patmi. Silakan. Atau Bapak Ibu yang lain, pendamping PKH juga punya pengalaman. Iya, betul. Teman-teman Sakti Peksos. Ya, karena pendamping PKH sekarang juga pendamping sosial ya. Bagaimana pendampingan sekarang semuanya pendamping sosial. Ya. Masih malu-malu kayaknya ya. Jadi
hanya untuk ini Pak, memancing aja. Sekarang saya sedang penelitian Pak, jadi tentang stunting. Kenapa kemudian di tahun 2022 ini kembali naik angka stunting? Karena disumbangkan oleh perkawinan ya dini dan juga kehamilan yang tidak dikehendaki. Dari penelitian 10 calon pengantin, ya 8 pengantin itu calonnya itu sudah melakukan hubungan suami istri dan diantaranya sudah hamil seperti itu. Artinya apa? Saya yakin bahwa Bapak Ibu yang di pusat, di daerah, yang ASN maupun juga teman-teman Bapak Ibu yang lain pasti kaya akan cara-cara penanganan dengan memanfaatkan teknologi. Nah, kemudian kita juga ditantang. Nah, tadi Pak Ketua udah bicara ya, bagaimana tindakan-tindakan kita untuk tindakan yang preventif gitu, pencegahan. Nah, kenapa kemudian pernikahan dini, kehamilan tidak dikehendaki di remaja kita? Karena memang salah satu ya pengaruhnya adalah pornografi. Hal-hal yang memang belum saatnya mereka tonton, sudah ditonton. Ketika sudah nonton, kemudian untuk nyobain, kan seperti itu ya. Nah, inilah menjadi tantangan kita bersama. Barangkali Bapak Ibu, saya yakin ya sudah punya banyak kreasi. Bagaimana sih untuk penanganan dan juga khususnya untuk pencegahan, sehingga kita tidak terkesan pemadam api seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu yang lain boleh berbagi karena pengetahuan, berbagi pengalaman itu juga akan memberikan inspirasi bagi kita di sini semuanya dan juga menjadi amal jariahnya ya. Monggo Bapak Ibu. Ini teman-teman dari P3 Pemberdayaan Perempuan. Ya, boleh Ibu. Silakan. Dari mana? Dari Cirebon. Bapak. Dari Cirebon, Ibu siapa? Bapak Saya Siti Fatimah. Monggo. Ya. Bu Siti Fatimah. Terima kasih Pak Bambang dan Bu Hermaini serta teman-teman semuanya, para pekerja sosial profesional yang sangat luar biasa. Saya hanya sharing saja bahwa terkait dengan perkawinan anak yang sekarang harus ada rekomendasi dari UPTD perlindungan anak ataupun dari P2TP2A, walaupun P2TP2A saat ini memang sudah tidak ada ya di beberapa wilayah. Akan tetapi untuk di Kota Cirebon sendiri masih eksis untuk P2TP2A, sehingga ketika ada anak-anak dengan kasus-kasus tertentu lalu mereka menikah, tentunya dari pihak pengadilan agama itu kan harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perlindungan Anak, dalam hal ini adalah P2TP2A. Rekomendasi yang dimaksud boleh oleh psikolog ya, kemudian juga boleh asesmen oleh pekerja sosial misalnya. Nah, hal ini sebenarnya menjadi pemikiran kita di profesi pekerjaan sosial, karena memang ketika undang-undang itu ada, ketika perkawinan anak itu diperbolehkan dengan catatan ada rekomendasi, nah ini justru seolah-olah bahwa diperbolehkan gitu hal-hal tersebut. Karena anak tidak mungkin di usia anak misalnya, pernikahan dini lah, tidak mungkin akan melangsungkan pernikahan kalau tidak terjadi sesuatu hal. Itu. Jadi jarang sekali mereka menikah. Di pengalaman praktek pekerjaan saya ya, tidak mungkin mereka menikah secara dini karena ingin, misalnya kayak zaman dulu ya, karena ingin tidak terjadi sesuatu, karena ingin menghalalkan hubungan pacaran dan lain sebagainya. Tapi pasti yang datang ke kami itu adalah rata-rata mungkin ada sekitar 10-12 klien lah yang sudah saya dampingi untuk kasus-kasus ini. Rata-rata adalah karena sesuatu hal mereka akhirnya terpaksa menikah gitu loh. Itu mengenai kasus pernikahan dini. Mohon untuk harus seperti apa gitu loh nanti ke depan dengan fenomena seperti ini. Kemudian yang kedua, era digital ini memang era yang cukup menguntungkan bagi semuanya, tetapi juga efek dari semuanya itu juga banyak hal sih. Ketika saya menghadapi klien yang menjadi korban pornografi, yang foto-foto surnya disebarkan oleh pacarnya, mantan pasangannya, dan lain sebagainya,
ketika mereka sedang berhubungan memberikan hal-hal yang indah, yang manis, lalu korbannya adalah perempuan, dengan tanpa merasa bersalah dia nge-share foto-foto itu lalu di-share ke media sosial, kemudian jejak digital itu tidak akan mati ya sampai kapanpun ada walaupun sudah dihapus. Nah, ini kan artinya bahwa pembelajaran buat seluruh profesi pekerjaan sosial bahwa kita tidak mudah untuk memberikan sosialisasi itu. Jangan sampai ketika sudah ada masalah baru kita berpikir. Nah, ini pun harus jadi pembelajaran ketika kita memberikan materi kepada klien kita, apapun permasalahan kliennya, apapun rehabilitasi yang dihadapi oleh klien kita, itu sisipkan hal itu. Karena sekarang yang dihadapi itu bukan lagi rehabilitasi sosial yang sifatnya luring gitu loh. Kamu jangan pergi nanti ada culik, kamu hati-hati dengan pergaulan, itu sudah tidak zaman, tapi harus berpikir, ingat kalau kamu punya pasangan jangan sering nge-share foto-foto yang tidak senonoh kepada pasanganmu. Nah, ini perlu juga pekerja sosial memiliki keterampilan itu untuk memberikan warning kepada kliennya ketika memberikan materi. Itu yang kadang-kadang kita abai setelah kejadian baru berpikir, oh iya ya, apa yang harus direhabilitasi nih. Tapi sebelumnya harus ada sosialisasi-sosialisasi yang berkenaan dengan kaitannya dengan era digital itu tadi. Mungkin itu. Terima kasih Bu Hermaini dan Pak Bambang. Bagus sekali Bu Siti Fatimah. Monggo Bambang sambil menunggu yang lain. Ya, terima. Maaf kemut Pak Bambang. Pak Bambang, mic-nya. Terima kasih Mbak Siti. Jadi saya mau bikin kegiatan nih di Cirebon, di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Monggo Pak, ditunggu. Membuat model pencegahan perkawinan anak. Wah, luar biasa nih. Dua indah nih Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon ini. Didukung oleh seorang pejabat dari Cirebon nih. Nanti Bu Fatimah ikut mendukung nih. Pasti tahu siapa pejabatnya nih. Dari Kementerian Pembangunan Manusia ya, Mbak Fatimah. Jadi dampak dari tadi yang disampaikan oleh Pak Pujiono, Mbak Lutfi, juga Mbak Fatimah. Nah ini nanti kita akan buat modelnya Mbak Fatimah. Karena kasusnya paling tinggi di Jawa Barat itu Kabupaten Cirebon ya. Terima kasih Mbak Fatimah. Indramayu ya. Oke, Bapak dan Ibu dan yang lain, kita masih ada waktu. Silakan. Teman-teman dari pendamping PKH mungkin punya pengalaman, silakan. Atau dari pemberdayaan perempuan. Ya. Silakan. Ini Peksos Memble ini nggak ada namanya, tapi komentarnya agak-agak gimana ya. Kayaknya perlu diundang juga untuk bicara nih. Monggo Peksos. Silakan. Oh, Pak Didi dari Kalimantan Tengah. Oh, Pak Didi. Mangga Pak Didi. Pak Didi, ayo kumaha damang Kang. Kang Didi. Mari teman-teman. Halo Bapak Ibu yang lain, silakan. Mungkin punya pengalaman, silakan. Atau barangkali sudah mengembangkan model-model untuk pencegahan melalui digitalisasi atau untuk penanganan pola-polanya di daerah tentu sangat kreatif ya. Monggo Bapak dan Ibu untuk berbagi pengalaman. Oh, kiri macet ya? Oh, lurus saja. Halo, kita masih ada 270 orang. Saya kira ini sangat kaya ya kan pengalaman, umumnya adalah pekerja sosial dan juga penyuluh sosial. Iya, ada yang spesial.
Tidak kan, sok ngomong Dari Masih ada sentra yang nih, tanya? teman-teman sentra nih. Selamat Ya. siang, Bu Moderator. Oh ya, silakan Pak. Dari mana ini? Saya Pak Wayan. Oke, mangga Pak Wayan. Terima kasih Pak Bambang, dosen saya. Saya sebenarnya sudah guna karyawan di Kementerian Sosial, tapi saya aktif di beberapa organisasi, termasuk organisasi keagamaan. Ini ada hal yang penting. Tadi pagi saya mengikuti webinar Indonesia Makin Cakap Digital 2023 yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika. Saya pikir ini sangat penting gitu, karena ada beberapa materi yang sangat penting tadi disampaikan, diantaranya adalah keamanan digital, etika digital, dan kecakapan digital. Kami tadi ikut masuk seminar webinar itu melalui salah satu perguruan tinggi. Itu yang bulat. Nah, kami menyarankan kemungkinan Politeknik Estos itu bisa memfasilitasi teman-teman Peksos dan Pensos itu untuk mengikuti webinar itu, dan kebetulan nanti akan dijangkau oleh Kementerian Menkominfo itu untuk 54 juta untuk tahun 2023-2024. Ini sangat penting sekali untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses pelayanan kesejahteraan sosial ke depannya, Pak Bambang. Terima kasih, itu saja kami masukkan. Ini sangat penting ke depannya, karena kita kalau salah menggunakan media ini tentu yang niatnya baik tentu bisa juga akan menjadi tidak baik akibatnya. Apalagi kita khususnya tentang data, tentang NIK gitu kan, foto-foto yang kita share walaupun dan wilayah-wilayah kerja yang kita share itu bisa diambil oleh pihak-pihak lain gitu. Itu ada webinar yang cukup bagus dari Kementerian Informasi itu yang akan dijangkau juga, tapi melalui organisasi mulai perguruan tinggi, Pak Bambang. Terima kasih Pak, selamat sore. Ya, terima kasih informasinya Pak Wayan. Bapak dan Ibu yang lain, masih ada yang ingin bertanya? Terima kasih Pak Wayan. Nanti kami akan mencoba menghubungi Kementerian Kominfo, Pak Wayan. Terima kasih Pak. Ini di chat ada Pak Sugeng. Pak Sugeng, silakan Pak. Menyampaikan langsung. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Nanya Bu ya. Kita oke lah sepakat Bu, digitalisasi tidak bisa kita hindarkan ya Bu ya. Ya. Sebuah keharusan lah dalam kita berpraktek dalam Peksos gitu kan. Tetapi kita nih belum bicara persoalan apa sih dampak negatifnya bagi kita sebagai Peksos ketika memasuki realitas digitalisasi dan juga terhadap dampak negatifnya terhadap klien gitu Bu. Makasih Bu, gitu saja. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Jadi kita pekerja sosial terlebih dulu memahami etika dalam pelayanan digital ini Pak Sugeng. Karena kita tidak berhadapan langsung dengan klien. Sehingga ada beberapa langkah-langkah yang harus ditaati oleh pekerja sosial maupun penyuluh sosial. Yang pertama, kita harus menggunakan line atau saluran itu resmi dari lembaga. Kemudian di luar praktek tidak boleh menghubungi klien. Yaitu langkah kedua. Jadi kadang-kadang klien maupun pekerja sosial itu melanggar aturan saling berhubungan di luar jalur yang disediakan dan di luar waktu. Kemudian yang ketiga juga kita meminta klien untuk mentaati beberapa aturan yang sebelumnya sudah dibacakan Pak Sugeng ya, sudah dibacakan bahwa
data-data yang boleh diberikan, data-data yang tidak boleh diberikan. Yang ketiga, klien juga perlu memahami ya bahwa apa yang disampaikan itu benar. Kadang-kadang, mohon maaf Pak Sugeng, selama kami mengelola hotline Tiara itu banyak klien palsu Pak Sugeng. Banyak klien palsu, orang yang coba-coba ya, coba-coba menjadi klien. Kami bisa mendeteksi bahwa itu klien palsu. Kemudian dampak yang sangat ini dirasakan oleh klien itu ketergantungan ya dengan adanya hubungan dengan digital ini. Kemudian klien sebentar segala macam ditanya, segala macam kesulitan mereka ditanya kepada konselor atau pekerja sosial. Itu beberapa dampak dan etika yang harus kita taati dalam pelayanan berbasis digital, Pak Sugeng Wahyudi. Mbak Hermani itu. Ya, terima kasih Pak Bambang. Begitu ya Pak Sugeng. Saya kembali mengundang Bapak Ibu yang lain. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan dimanfaatkan. Berbagi pengalaman boleh, kemudian bertanya, memberikan Ya, ini ada komen dari Mbak Pat, ya betul bahwa kode etik yang kita gunakan adalah kode etik pekerja sosial maupun penyuluh sosial. Masing-masing harus menggunakan kode etik itu. Dan ada sanksinya ya. Oke, Bapak Ibu yang lain masih ada? Bagaimana Pak Bambang? Apakah kita cukupkan? Ini Mas Riyadno nih dari Kartini Temanggung, gimana pengalamannya? Oke, dari silakan. Pemalang, teman-teman dari daerah. Kita menginginkan webinar ini lebih banyak sharing pengalaman. Ya Pak, terima kasih. Silakan. Kami Suryatmo dari Kartini Temanggung. Oke, silakan Pak. Nah, untuk berbasis digital ini memang apa ya, agak sedikit rumit, tapi sebetulnya bisa dilakukan. Kami kalau di Kartini Temanggung melakukan asesmen saja sudah terbiasa dengan geotagging, artinya di mana kita mengasesmen di satu lokasi itu kita ketahuan, oh di lokasi kecamatan A, desa B misalnya, itu jam berapa itu ketahuan dengan menggunakan Virtusi, Pak. Dengan menggunakan Virtusi. Dan misalnya kita melakukan penyuluhan pun bisa, misalnya di suatu melakukan penyuluhan di mana untuk laporan misalnya, itu bisa Pak menggunakan Virtusi untuk aplikasinya. Hanya memang aplikasi Virtusi kalau nggak salah untuk kegiatan sosial itu gratis kelihatannya untuk aplikasi semacam ini. Nah mungkin di tempat lain juga ada yang mungkin sudah bisa mencoba atau belum. Yang kami lakukan di Temanggung dulu dengan aplikasi Virtusi itu bisa Pak. Nah untuk monitoring misalnya, untuk tahun ini kami menggunakan Google Form Pak. Google Form. Jadi memang ribetnya itu gini Pak. Misalnya kita wawancara dengan responden yang kita tanya atau wawancarai, kita sibuk dengan HP. Nah, dari segi kode etik untuk
wawancara itu sebetulnya kita juga agak kekok, agak kurang bebas gitu dengan pegang HP sambil wawancara sambil nulis di HP. Kayaknya kurang memperhatikan apa yang kita diajak bicara. Tapi hasilnya itu bisa kita manfaatkan dengan cepat sebetulnya. Itu saja Pak pengalaman kami Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Sri Jatno. Monggo Pak Bambang. Iya Mas Sri. Kemarin kami juga menggunakan waktu gempa di Cianjur, Mas. Ya, Pak. Bareng dengan Kartini itu. Teman-teman Kartini di warung kondang. Untuk mencari ini anak yatim korban gempa, Mas. Iya. Sudah menggunakan itu ya, Pak? Iya. Iya. Nanti kita kembangkan lagi, Mas Sri. Iya. Iya. Kapan-kapan kita ketemu nih, Mas Sri. Waktu itu pimpinannya Pak Rahmat ya di warung kondang. Itu kita menggunakan itu, Mas, mencari lokasi. Ya memang itu Pak, kelemahannya waktu kita wawancara itu kita asik dengan main HP kayaknya. Karena dikejar waktu dan pandangan terhadap yang kita wawancara itu agak sedikit kurang bebas gitu. Harus pelan-pelan dan dengan kelihatan kita mencet HP-nya Mas Tri. Pak Moderator. Ya, silakan Pak Ketua. Saya merasa berhutang dengan coret-coretan pulpen tadi. Jadi sambil teman-teman ngobrol, saya bikinkan skema di PowerPoint di chat ya. Ya, silakan Pak Puji. Sudah saya kirim di chat. Ini master screen-nya siapa ya? Mungkin bisa ditayangkan. Kalau tidak, ini sanggup oleh teman-teman. Untuk teman-teman. Kelihatan nggak di chat ya? Ada gambar saya kirim. Tapi membesarinya gimana, Bu Mulyati? Oh, saya bisa share screen ini rupanya. Oh ya, share screen aja. Bentar ya. Ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Oke. Ya, sudah. Bentar. Kelihatan besar? Ya, kelihatan Pak. Oke. Jadi yang saya tawarkan tadi, saya berutang pada Pak Bambang dan teman-teman. Ini progresi transformasi digital profesi pekerja sosial ya. Kerangka kerja tentatif saya kembangkan tadi waktu mendengarkan Mas Bambang memberikan ceramah tadi. Oret-oretan di kertas tadi kalau saya jadikan presentasi seperti ini. Di sebelah kiri ke atas ini adalah progresi transformasi digital. Yang paling rendah itu adalah digitasi, yaitu sekedar mengkonversi kertas menjadi digital. Gitu ya. Yang kedua digitalisasi, yaitu proses bisnis yang berbasis digital. Jadi tadi assessment menggunakan kalau yang di bawah itu assessment biasa secara konvensional, tapi menggunakan kamera digital. Kalau digitalisasi berarti melakukan assessment yang prosesnya sudah ditata dalam proses bisnis yang berbasis digital. Kalau transformasi digital berarti assessment itu sudah terintegrasi secara komprehensif di dalam dunia digital. Yang diakses bukan hanya yang kasat mata, tapi digital, prosesnya juga demikian. Nah, yang sebelah kiri ke kanan, seperti juga proses adopsi budaya di dalam konsep sosiologi, teman-teman. Yang paling cepat terjadi itu adopsi materi, yaitu bahan-bahan dan piranti digital yang kita pegang sehari-hari. Kemudian kedua, proses pemikiran, proses ini ya. Dan yang ketiga, menjadikannya sebagai konteks. Nah, saya pikir yang terjadi nanti adalah garis melintang yang merah ini, di mana pekerja sosial pada generasi pertama sekarang ini semata-mata memanfaatkan
proses dan alat digital. Nanti yang di tengah-tengah itu menggunakan tata laksana, penata kelolaan yang menggunakan digital. Dan yang terakhir melakukan intervensi terhadap masalah konteks solusi yang ada di ranah digital. Mungkin ini kalau kita dengarkan dari tadi ya teman-teman Pak Yatno yang terakhir juga, kami sudah menggunakan geotagging. Itu adalah pemanfaatan kamera geotagging atau HP untuk mendapatkan georeference. Orang miskin ini letaknya di mana, by name, by address. Rumahnya gambarnya seperti apa gitu ya. Itu pemanfaatan. Nanti di generasi keduanya, data yang diperoleh tentang orang itu, kemiskinan, lokasi, jenis rumahnya, diintegrasikan di dalam Rexosec misalnya. Dan nanti dia di-combine, diproses dengan informasi Dukcapil misalnya, informasi kesehatan, maka memunculkan suatu realitas baru. Nah, di progresi yang lebih advance nantinya, dalam bayangan saya dari tadi pagi, bahwa bukan hanya itu, tapi kita akan tahu sebenarnya, misalnya tadi orang miskin yang di geotek tadi namanya Pak Ahmad Sanusi gitu. Bukan hanya Pak Ahmad Sanusi, tapi semua lingkungan digitalnya kita akan tahu. Istrinya nama siapa, dia hobinya apa, sakitnya diabetes sejak tahun berapa dan seterusnya, BPJS-nya di cover atau tidak, sehingga intervensi dan proses kita itu berproses dengan Pak Ahmad Sanusi itu dalam konteks digital, menggunakan realitas digital, dan solusinya juga menggunakan sumber daya digital, tanpa meninggalkan kerangka besar praktik perusahaan sosialnya. Ini agak kompleks saya kira, tetapi saya di-trigger oleh ceramahnya Mas Bambang tadi. Nah, sekarang saya kirimkan sebagai oleh-oleh bagi teman-teman, dan mudah-mudahan nanti para praktisi, para ilmuwan di Poltekkes dan di semua tempat bisa mendalaminya dengan lebih lanjut. Ini sumbangsih saya hari ini, Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, luar biasa. Oke, Bapak Ibu yang lain atau Pak Bambang mau menanggapi dulu? Silakan. Ya, nanti perlu waktu yang lebih panjang ya Pak Ketua, kita bahas ini Pak Ketua dalam forum yang lebih resmi ya Pak Ketua. Halo Pak Ketua. Saya di sini, ya. Nanti ya, siap. yang lebih resmi boleh. Kita diskusi ini. Silakan. Oke, Bapak dan Ibu, di jam saya sudah jam 3, tetapi kita memberikan kesempatan terakhir ya, untuk barangkali ada yang ingin bertanya ataupun juga memberikan saran dan juga masukan, silakan. Masih adakah? Wih, udah nanya sertifikat aja, webinarnya belum selesai. Oke, ada bertanya, memberikan komentar? Memberikan masukan? Cukup ya? Kenol, ada Pak Kenol. Kak Kenol, oh oke ya, silakan. Maaf, kepencet. Oh. Pak, tidak dimaafkan, Pak. Ayo, Pak, bicara, Pak. Kepencet, Bu. Ayo, Kang Didi. Mana Kang Didi nih? Mbak Ruwita. Ayo, Mbak Ruwita, komen, Mbak Ruwita. Ya, iya, Pak Bambang. Selamat siang, Pak Bambang. Bu Hermaini, selamat Bu Hermaini. Ya, silakan Bu Ruwita, cantik. Udah lama kita nggak ketemu ya? Iya, udah lama nggak ketemu. Iya nih, saya alhamdulillah bisa ikut ini ya pencerahan nih dari Pak Bambang bagaimana digitalisasi ternyata memang sudah menjadi hal yang apa ya, udah harus jadi kebiasaan kita juga ya di berbagai kegiatan, berbagai aktivitas kita, terutama dalam penanganan masalah sosial. Cuman ya itu tadi ya mungkin kitanya yang harus dibekali ya Pak Bambang ya, sering-sering ikut seminar nih, gaptek, gitu ya. Itu aja sih mungkin. Jadi memang banyak hal yang harus segera kita digitalisasikan ya, terutama form untuk assessment, kemudian karena yang nggak digitalnya aja form itu masih ini ya Bu Hermaini ya,
masih ada yang nggak seragam juga gitu ya. Nah, jadi pada saat kita mau lihat data klien atau assessment gitu ya, hasil assessment, ternyata dari satu Peksos dengan Peksos yang lain juga ada yang berbeda gitu ya, masih ada yang berbeda. Mungkin itu yang harus lebih ditata lagi gitu supaya nanti seragam gitu ya. Ininya lah formatnya seragam, walaupun kan pasti substansinya berbeda-beda tiap klien. Terus sama itunya, ya pas masuk ke digitalisasinya itu kali yang harus apa ya, lebih fleksibel kali ya. Di digitalisasinya juga harus lebih fleksibel dan lebih mudah digunakan, ya, tidak terlalu rumit gitu. Karena kadang-kadang saya juga ketemu dengan aplikasi apa gitu ya, ini kok gini banget sih, ini ngisinya harus seperti ini. Akhirnya akhirnya udah susah, tutup aja gitu ya. Dan udah gitu malas ngebuka lagi. Nah, mungkin itu ya, ini teman-teman kita semua juga memang di zaman yang udah canggih ini sepertinya kita juga harus membuat, bagusnya ada buku petunjuk gitu kali ya, buku petunjuk penggunaan aplikasi. Nah, mungkin kayak gitu kan ada mahasiswanya Pak Bambang yang sudah bikin aplikasinya ya untuk assessment ya Pak ya. Nah, mungkin ada tools-tools gitu, petunjuk gitu ya, petunjuk bagaimana penggunaan aplikasi tersebut gitu dalam bentuk apa sih ya, kayak gimana tuh Bu Herma ini, kayak apa ya, kayak kita beli mesin cuci, ada cara penggunaan mesin cuci gitu kan ya. Ada bukunya ya. Ya, itu buku petunjuknya gitu ya. Walaupun buku petunjuknya juga mungkin sekarang mah modelnya udah digital lagi gitu ya. Kita ngelihatnya bukan lagi berbentuk kertas gitu, tapi lihatnya dari kita, cuman ada petunjuk-petunjuk praktis pada saat kita menggunakan form-form tersebut. Itu aja mungkin Bu Herma ini, Pak Bambang, sehat selalu ya. Oke, terima kasih Bu Ruita. Sama Bu. Pak Bambang mau berkomentar? Silakan. Silakan nanti Bu Ruita jalan-jalan ke Dago. Siap. Sudah ada di situ ya Pak ya? Iya. Bisa berguru langsung dengan Pak Bambang bagaimana cara pakai aplikasinya itu ya. Siap, insya Allah Pak. Ini kalau kita mak-mak ini seringnya gaptek ya Bu Rita ya. Iya Bu. Apalagi kalau aplikasinya agak rumit gitu ya, wah udah pusing duluan ya. Iya betul. Oke, Bapak Ibu yang lain, kita masih ada waktu, silakan. Ini ada Ibu Wahyuni nih dari Pusbang Prof. Bu Wahyuni, halo, silakan Bu. Mbak Wahyuni. Bu Wahyuni. Ini sepertinya pesertanya dikenali semuanya oleh Pak Bambang nih ya. Ini ya, mahasiswa semuanya ya Pak ya. Silakan, Bu Wahyuni. Diundang oleh Pak dosennya nih. Mbak Tarmi. Mbak Ratna Utami. Oke, Bapak dan Ibu masih ada? Gimana Pak Bambang? Ya, ini komen dari teman-teman. Bu, dari Dinas Sosial nih, banyak sekali nih, dari Bu Leleng, dari Silakan kalau ada yang bertanya melalui chat dan kemudian terlewat oleh saya berikan kesempatan untuk bicara langsung ya. Saya coba sisir ya, ada pertanyaan yang terlewat atau tidak.
Ini ada komen dari Prodi Kesos Universitas Cendrawasih. Silakan Ibu. Ibu siapa ini? Ibu Albertina Nasri. Silakan Bu Albertina, Dr. Albertina, silakan. Ya, Dari terima Ucen, kasih silakan. Pak Dokter, Pak Bambang. Bu Kebetulan Dokter, kami di sudah lama nggak jumpa ini. Aku Ya. lihat di Unpad. Silakan Bu. Ya, Hanya lihat alhamdulillah. Facebooknya saja saya. Silakan Bu. Iya, Komennya alhamdulillah. Bu. Ya, pada dasarnya materi yang Pak Bambang kasih ini sangat bagus ya. Ini buat kami yang ada di Jayapura terkait dengan bagaimana kami mendata secara baik dan benar tentang ya apa klien-klien kita yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dengan materi yang diberikan oleh Bapak Dokter ini, ya memang betul bahwa kita harus selangkah lebih maju ya untuk mengarsipkan data-data tersebut ya untuk menuju kepada data terpadu ya supaya kita bisa juga melihat bahwa bagaimana penyelesaian ya terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosialnya dengan data yang terpadu yang bisa diakses semua orang ya terutama pekerja sosial sehingga juga menjadi bahan pertimbangan bagaimana kita melakukan intervensi yang up to date. Terima kasih Pak Dokter, Pak Bambang. Terima kasih Ibu Dokter juga. Cocok ini buat di Papua Bu. Ya, yang ini wilayah kebetulan geografinya cukup jauh. Ya kami di sini lagi mati lampu Pak, jadi saya coba dengan HP ya dalam keadaan gelap ini. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Ibu dari Uncen. Jadi memang kita perlu mengembangkan ini, mulai dari lab-lab di universitas, kemudian di balai-balai diklat, kemudian di sentra-sentra, nanti menular ke UPT-UPT di Dinas Sosial Pemerintah Provinsi, kemudian ke Dinas Sosial dan DP3AKB Kabupaten Kota. Kita saling support dan saling berbagi pengalaman untuk pengembangan teknologi digital dalam praktek pekerjaan sosial dan praktek penyuluhan sosial. Itu Bu Harmini. Ya, oke, terima kasih Pak Bambang. Sebelum kita akhiri, saya undang Bu Mul. Bu Mul, barangkali ada yang akan disampaikan? Bu Mulyati. Panitia, atau ada informasi yang akan disampaikan? Cukup ya, sepertinya ya. Oke, Bapak dan Ibu, luar biasa ya pada siang sampai sore ini. Kalau di Padang udah mendung nih Pak Bambang, tetapi tidak mempengaruhi ya bahwa diskusi kita hari ini sangat dinamis dan berbagai pengalaman teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sudah berbagi ya. Dan saya kira ke depan kita akan lebih bisa untuk memanfaatkan teknologi digital ini untuk menggunakan dalam praktek-praktek pekerjaan sosial maupun juga penyuluhan sosial, baik dalam penanganan maupun juga dalam pencegahan. Demikian dari saya sebagai moderator, saya mengucapkan banyak maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup aja Pak Bambang. Bu, kok nggak bisa ngabsen ya Bu? Padahal saya ikut terus. Oke, panitia boleh di-share lagi absennya? Udah ada Bu, tapi saya coba udah tertutup cina Bu. Padahal webinar ini belum beres kan? Oke, panitia boleh di-share? Iya. Di-share lagi. Di-share ulang absennya. Coba Pak Bambang, sehat Pak Bambang. Ya,
Masih ingat Bu Silakan. Tati, Pak Bambang? Ingat, Bu. Saya coba kopikan ya, Bu, untuk absen.